Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 ingin menjelaskan tentang materi grab coloring, yang di mana materi ini akan dibahas. Tapi sebelum dibahas, alangkah baiknya perkenalkan terlebih dahulu. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad San Algi dengan NPM 4524210009 Saya dan Nadine teman Agita saya. Betesda 4524 210000. Perkenalkan, nama saya Naila Lia Kalista Salsabil dengan NPM 4524210075. Oke, kita masuk ke pembahasannya yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Naila. Graph coloring atau pewarnaan graf adalah teori graf yang berfokus pada teknik pemberian label warna pada simpul, sehingga tidak ada dua simpul bertetangga yang memiliki warna yang sama. Meskipun konsep dasarnya terlihat sederhana, masalah ini merupakan bagian 21 masalah pertama yang dibuktikan sebagai NP-komplit, yang berarti sangat sulit untuk diselesaikan secara efisien oleh komputer dalam skala besar. Next. Aspek kompleksitas dan sulitnya menemukan algoritma yang cepat untuk masalah ini dibahas secara mendalam oleh Gray dan Johnson. Dalam studi ini mengenai intraktabilitas komputer, hingga saat ini pewarnaan graf terus berkembang menjadi area riset yang dinamis. Karena masih banyak variasi masalah dan tantangan baru yang belum terpecahkan dalam pengembangan algoritma modern. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh saya. Di sini saya akan membahas tentang algoritma dan contoh langkahnya pada graph coloring. Sebelumnya, kita masuk ke algoritmanya. Algoritma graph coloring dengan menggunakan greedy, yaitu melakukan pewarnaan simpul satu persatu berdasarkan urutan tertentu. Setiap simpul akan diberi warna yang berbeda dengan warna simpul-simpul tetangganya yang telah diwarnai sebelumnya. Jika tidak ada warna yang tersedia, maka digunakan warna baru. Algoritma ini tidak selalu menghasilkan jumlah warna minimum karena hasilnya sangat bergantung pada urutan simpul yang dipilih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dari algoritma tersebut, yaitu yang pertama, hitung derajat dari setiap simpul pada graf. Yang kedua, susun semua simpul yang belum diwarnai dalam suatu himpunan berdasarkan urutan derajat menurut. Simpul dengan derajat tertinggi diletakkan di awal. 3. Inisialisasi himpunan solusi sebagai himpunan kosong. 4. Pilih salah satu simpul dari himpunan simpul berwarna menggunakan fungsi seleksi. Biasanya simpul dengan derajat tinggi. Hapus simpul yang kelima itu hapus simpul tersebut dari himpunan simpul belum berwarna dan beri warna saat ini. Tadi bisa disebut current color. Yang keenam, masukkan simpul tersebut ke dalam himpunan solusi. Yang ketujuh, periksa simpul-simpul lain yang belum berwarna. Di sini ada butirnya yaitu A, jika simpul tidak bertetangga dengan simpul dalam himpunan solusi, maka simpul tersebut dimasukkan ke dalam himpunan solusi. Yang B, jika simpul tersebut dihapus dari himpunan simpul belum berwarna. Yang ketiga yaitu yang C, simpul tersebut diberi warna yang sama. Yang kesembilan ada tambahkan indeks warna. Yang ke-10, ulangi proses dari langkah 3 sampai semua simpul pada graf telah diwarnai. Dan kita lanjut ke pembahasan contoh langkahnya pada graph coloring. Di sini tuh ada berapa? Di sini tuh ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Di sini ada 10 bulatan atau 10 kita ibaratkan orang yang dimana setiap grafnya ini memiliki kesinambungan antara V1 sama V2, V5, V8, V10, V9, V7, V4, V3, V6. Gimana sih cara nyelesain grafnya? Di sini ada contoh graf coloring yang belum diwarnai. Kita warnai nih. Itu dengan cara yang pertama, V1-nya kita mau warnain warna apa? Bebas. Karena saya mau diberi warna hijau, maka V1-nya kita warnain dengan hijau. Maka yang tidak boleh sama yaitu warnanya V3, V2, V6, sama V7. Itu yang tidak boleh sama warnanya. Lanjut, kita V2 bertetangga dengan V1 sehingga diberi warna kuning.
Kenapa diberi warna kuning? Kenapa nggak diberi warna hijau? Karena ingat, tadi karena dia bertetangga, jadi V1-nya ini, maka nggak boleh digunain lagi warna hijaunya. Jadi kita buat warna baru sehingga mendapatkan warna kuning. Bebas sih sebenarnya mau diwarnain warna apa aja. Oke, selanjutnya V3 bertetangga dengan V1. Kenapa diberi warna biru? Sama, karena dia bertetangga. Jadi kita lanjut lagi untuk menghemat waktu. V4 bertetangga dengan V3 dan V6, sehingga diberi warna kuning. Kenapa? Karena V2-nya ini tidak bertetangga sama V4. Jadi kita berilah warna kuning. Kita lanjut lagi ke V5 bertetangga dengan V2 dan V4, sehingga diberi warna biru. Kenapa warnanya biru? Sama seperti tadi. Karena jarak dari V3 itu sama V4 harus ngelewatin V4 dulu. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada V6-nya kita beri warna hitam. Kenapa? Karena hijau, biru, kuning itu udah dipakai. Jadi kita pakai warnanya hitam. Selanjutnya V7 bertetangga dengan V4 dan V6 sama V5 juga bertetangga. Kenapa kita beri warna merah? Karena kuning ini udah dipakai, jadi kita beri warna merah untuk warna barunya. Lanjut lagi V8 sama seperti tadi, karena dia nggak bertetangga sama V7, jadi kita beri warna merah aja. Lanjut V9 bertetangga dengan V6. Nih, kalau misalnya dia diberi kuning, maka si merahnya ini bakal mati. Oke, kita lanjut ke V10, yaitu diberi warna hijau. Karena V1 sama V10 itu jauh banget jaraknya, jadi kita beri warnanya hijau. Sama teman saya. Selanjutnya ada contoh penerapannya yang kami ambil paling dekat dari contoh kita adalah sebagai mahasiswa yang mengambil 5 mata kuliah. Yang pertama ada vertex atau V1 sebagai titik A itu desain analisis pemrograman, V2 sebagai titik B ada desain web, V3 titik C itu algoritma, V4 titik D struktur data, dan V5 titik E basis data. Next. Oke, contohnya ini harus ada data konflik. Jadi minimal satu mahasiswa yang mengambil 2 mata kuliah berbeda di semester yang sama itu nggak boleh ada di jadwal atau di waktu yang bersamaan untuk menghindari bentrok bagi mahasiswanya. Jadi di sini ada mahasiswa yang ambil desain analisis dan desain web sebagai titik A dan B, mengambil desain dan algoritma ditandai titik A dan C. Mahasiswa mengambil desain web dan algoritma titik B dan C. Mahasiswa mengambil algoritma dan struktur data itu di C dan D, dan yang terakhir ada mahasiswa mengambil struktur data dan basis data titik D dan E. Nah, di sini ada titik A, desain analisis yang diwarnai sebagai warna merah. Lalu yang kedua ada titik B, warna biru. Untuk desain B ditaruh di sebelah A karena mereka bertetanggaan. Selanjutnya ada titik C hijau sebagai algoritma yang ditaruh di sebelah A dan B karena bertetanggaan. Terakhir ada D, struktur data warna merah bertetanggaan dengan C titik hijau. Jadi karena ini nggak bertetanggaan harus dipakai warna yang berbeda. Terakhir ada titik E, basis data untuk warna biru ditaruh di bertetanggaan dengan D merah untuk struktur data. Jadi ini bisa untuk memakai warna biru kembali. Next. Jadi untuk optimal coloringnya pada kasus penjadwalan tadi ada segitiga konflik A, B, C. Jadi segitiga konflik itu minimal butuh 3 warna. Solusi yang dipakai sudah menggunakan 3 warna saja. Nah, untuk yang suboptimal coloringnya, suboptimal itu kalau jadwalnya masih benar, tapi jumlah warna yang dipakai lebih banyak dari kebutuhannya. Nah, jadi berdasarkan graf penjadwalan yang dibuat, terdapat segitiga konflik pada mata kuliah A, B, dan C, sehingga secara teori minimal dibutuhkan 3 warna. Pada solusi yang digunakan, pewarnaan jadwal juga hanya menggunakan 3 warna, dan semua konflik berhasil dipisahkan dengan benar. Solusi yang dipakai termasuk optimal, karena jumlah warna sudah paling minimal. Tidak ada konflik yang melanggar aturan, dan tidak mungkin dikurangi lagi tanpa menyebabkan bentrok. Untuk kasus yang kami analisis, proses pewarnaan graf termasuk ringan karena jumlah not sedikit dan pola konfliknya jelas. Namun secara teori umum, graph coloring termasuk masalah
NP complete, sehingga pada graf yang lebih besar prosesnya bisa jauh lebih kompleks dan berat secara komputasi. Jurnal-jurnal sama artikelnya bisa dibaca sendiri, ada query yang kita ambil, di sini ada Jensen juga, dan di sini ada Carbs sama WestDB. Oke, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata pada penyampaian materi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.